Saya pikir saya coba menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya supaya nanti analisisnya menjadi sangat lengkap. Karena saya kebetulan datang itu agak terlambat dan sudah dari pintu depan dan sudah lihat ada demo. Saya berhenti sebentar, melihat apa demo yang terjadi. Oh bagus, nggak apa-apa, kita masuk aja. Pas saya masuk ke dalam, dari dalam tahu-tahu sudah masuk rombongan langsung merusak atribut-atribut. Dan yang menarik pas saya keluar itu sebenarnya ada polisi berdiri di pintu. Sudah ada polisi berdiri di pintu tapi tidak melakukan apa-apa. Tidak juga menyatakan jangan, tidak juga melakukan apa-apa gitu kan. Nah, pas mereka keluar, nah sepertinya istilah saya, kalau yang order ini mungkin istilah saya itu salah tempat dan salah memilih lawan. Karena pada saat itu Bang Karni semua, karena ini orang ini insting aktivisnya tinggi sekali, maka semua menyebar dengan HP-nya masing-masing. Merekam, ada yang di luar, ada di mana. Nah setelah keluar, itulah terekam semua, berpelukan, cium tangan, ada kata-kata sukses ya, terima kasih Bang, ini perintah langsung. Nah itu terekam semua dengan lengkap. Nah maksudnya mereka udah kenal baik gitu kira-kira. Sepertinya kan udah Bang, istilah Bang itu kan kenal dong berarti kira-kira. Nah setelah itu kita masuk, pintu minta dikunci karena masih teriak-teriak di luar. Terus itulah bapak-bapak dan ibu lihat kita langsung konferensi pers karena ini sesuatu menurut kami sangat memalukan gitu. Sangat memalukan bahwa ada persekusi yang terjadi di tengah-tengah kota Jakarta. Nah, setelah itu kita melakukan lagi, kita dialog, ada yang bicara satu peserta, karena yang lain dialog, tahu-tahu datang lagi instruksi. Dia tahu Bapak masih lanjut diskusi, minta dihentikan. Jadi bayangkan yang terjadi adalah seakan-akan kami terpenjara dan diatur oleh mereka. Dan yang menyampaikan itu pesannya adalah tidak ada sama sekali kata-kata yang membela kita bahwa mereka sah berdiskusi. Yang harus berhenti itu adalah kami. Kita yang harus berhenti. Setelah itu kita berhenti. Nah dia bilang Bapak cuma dikasih waktu sampai jam sekian Bapak bubar. Nah kita katakan sebentar. Kita ini menyewa tempat sampai jam 2. Nah mereka enggak bisa terima. Bapak harus bubar. Jadi bayangkan kita tuh kayak sandrap karena kunci di pintu. Pintu dikunci dan Pak Din Samsudin mau keluar pun kita nyari kuncinya nggak tahu di mana pintu untuk keluar. Nah kasih tahu bahwa kami mau makan. Oke dia setuju kalau bapak mau makan. Dipercepatlah datang makan jam 11. Harusnya jam 12:30 baru datang makan. Kita sementara makan. Pak, mereka minta Bapak hanya dikasih waktu, Bapak-bapak dan Ibu hanya dikasih waktu makan 10 menit. Bayangkan itu ratusan toko-toko di dalam dikasih waktu oleh preman pakai kuncir itu dari luar lewat petugas, Bapak hanya dikasih waktu 10 menit untuk makan. Setelah itu AC mati. AC mati, marah. Kita, kenapa mati? Alasan hotelnya koslet, padahal enggak juga. Nah, jadi setelah itu kita ini dia bilang dia harus masuk menyaksikan Bapak makan. Mau merekam ke kita makan. Ini ada apa nih? Kok seperti ini dunia ini? Nah, terus enggak bisa kita kalau gitu bapak-bapak di foto aja kirim ke dia. Jadi maksud saya begini. Di hari itu 28 September 2024 di kota Jakarta terjadi bahwa ada kelompok preman yang bisa memerintahkan petugas untuk menekan orang yang tidak melanggar apa-apa
dan kumpulan orang-orang bukan orang-orang biasa saja, dan aparat tunduk untuk melakukan itu. Itu loh, itu menurut Kak, saya. yang berita ini tadi makan 10 menit. Itu petugas atau petugas? Nah, ada video itu kan dengan yang duduk yang marah-marah, ya kan? Nah itu kan orang menduga video itu sebelum kejadian. Saya paham itu, saya yakin setelah kejadian. Kenapa? Karena saya masuk dari depan, itu mereka jadi sepertinya setelah keluar dari pintu belakang, itu masuk lagi dari pintu depan. Sehingga itu di lobi itu Pak, yang ada polisi yang menyatakan, sabar ya, kita fasilitasi, kita butuh waktu 10 menit. Jadi itu kejadian, saya punya keyakinan itu setelah udah keluar loh Pak. Artinya itu berarti masuk lagi dong yang perusuh itu dari depan. Jadi perlu ditelusuri sebenarnya yang mengizinkan mereka masuk, Pak, supaya publik paham, pintu belakang ke pintu depan tuh muter jalan loh Pak. Dari hotel tuh muter jalan ke depan. Dan tidak mungkin yang duduk di kursi itu masuk dari pintu belakang lagi, karena pintu belakang udah dikunci. Berarti pasti masuk pintu depan. Jadi menurut saya kalau polisi mau menyelidiki, siapa yang mengizinkan preman ini masuk lagi dari pintu depan? Nah, yang Bapak lihat ada video yang karena ada marah-marah terhadap, kan ada yang bela, ada ormas yang bela. Itu marah-marah, itu kejadiannya setelah juga loh. Artinya fakta bahwa mereka masuk lagi lewat pintu depan itu terjadi. Karena dua kejadian itu adalah pasti sebelum mereka, setelah mereka masuk dari pintu belakang, setelah mereka mau beri ruangan. Artinya ada izin, kan setahu saya tidak boleh dong mereka masuk ke dalam karena dia sudah merusak, dia sudah masa masih diizinkan masuk dan duduk-duduk di dalam dan menekan agar si perusuh ini menekan polisi agar mengikuti keinginan dia. Keinginan kan dua. Dia menekan hotel dan dia menekan kita yang di dalam agar makan cuma 10 menit, agar dia bubar semua. Nah, dan itu diikuti oleh petugas. Nah, jadi maksud saya ini harus ditelusuri betul. Kan yang kita mau tahu ini sebenarnya saya tidak terlalu tertarik yang pakai kuncir itu ditangkap apa segala, karena ini hanya petugas. Petugas itu siapa aja menugaskan dia lakukan itu. Yang perlu diketahui ini siapa yang mengorder ini. Dan menurut saya yakin, ya terima kasih ke polisi sudah mulai menyidik. Ini siapa yang mengorder sehingga kita lihat Pak Bangkar nih. Di awal-awal kami gitu. Jadi supaya publik paham, kami sedang makan, tahu-tahu teman kami datang bawa rekaman dari luar, menunjukkan betapa akrabnya mereka di luar. Jadi belum beredar itu kita dapat akrabnya mereka di luar, pegangan tangan, ciuman, sukses, itu bikin kami di dalam loh. Kami kok kayak begini gitu loh. Maksud saya kok terjadi kayak begini. Jadi emosi kami menjadi naik. Nah, jadi maksud saya begini. Ini kenapa bisa terjadi tidak ada teguran sama sekali secara resmi dari polisi untuk membubarkan kami, tapi yang diminta membubarkan kami adalah preman. Nah, ini kan sangat aneh kejadiannya, Artinya menurut saya, dugaan saya ini ada yang order dari luar yang petugas di lapangan tidak kuat menolak order itu. Nah, sehingga dia seakan-akan saat itu tunduk kepada keinginan perusuh. Nah, itu yang Bang Karni yang kami alami, dan saya pikir peristiwa ini harus ditelusuri betul. Saya sih karena begini, dari gejala itu kan yang ada nama, kan ada dua demo tuh, demo yang namanya Suara Rakyat dan yang masuk dari depan. Saya nggak tahu apakah satu kelompok atau dua kelompok. Yang demo atas nama itu kan yang ada nama tuh Din Samsudin, Refli Harun, Said Didu. Yang di ini. Jadi kita menduga-duga ini pamflet yang dia bawa.
pamflet yang bawa. Ada nama Said Didu. Ada nama Saidu, Refli Harun sama Din Samsudin gitu. Nah, yang menarik itu adalah pada saat awal-awal yang selalu kita pas dapat informasi yang langsung keluar dari polisi juga adalah bahwa seakan-akan kami yang salah. Karena langsung Kapolsek menyatakan dia nggak punya izin. Akhirnya itu kan viral kan bahwa akhirnya orang-orang menyatakan memang pantas dibubarkan, nggak punya izin. Maksud saya pernyataan yang langsung memojokkan kita, padahal kita yang korban itu keluar dari Kapolsek. Kapolsek. Nah itulah yang menjadi seakan-akan hampir setengah hari kita tuh jadi terpojok. Kita korban tapi kita terpojok bahwa memang ini diskusi liar gitu. Padahal malamnya ketuanya sudah dihubungi oleh hotel minta dibubarkan. Artinya kalau minta dibubarkan, dibatalkan, itu nggak mungkin dari hotel dong. Pasti perintah dari aparat dong, yang menyampaikan sampai nanya apakah Gatot datang, apakah segala gitu loh Pak. Jadi maksud saya yakin bahwa ini sebenarnya aparat sudah tahu bahwa ada besok acara seperti itu. Itu kira-kira ini saya supaya clear semua bahwa saya ulangi lagi bahwa setelah penyerbuan ini saya yakin betul bahwa ada izin mereka masuk dari depan sehingga ada dua kejadian tadi, yang kejadian video tentang polisi polisi seakan-akan dimarah-marahin oleh perusuh. Yang kedua adalah hampir bentrok antara polisi dengan pimpinan ormas. Jadi dan itu saya yakin masuk dari depan. Itu Bang Karni. Makasih. Saya dengar juga ada kata-kata ini perintah langsung dari atasan. Nah itu kami masih dapat itu dari si preman ini perintah langsung dari atas, perintah langsung dia bilang. Itu dikatakan ke petugas atau dikatakan kepada peserta diskusi? Dia katakan kepada satpam karena satpam hotel menginikan mereka jangan main fisik ya, kami dapat perintah langsung. Itu sih maksudnya. Nah itu yang sampai detik ini kita nggak bisa menafsirkan apa maksud perintah langsung dan siapa. Tidak bisa ditafsir diraba siapa yang perintahin langsung tadi. Nah itu sebenarnya yang saya ini kan karena yang kita ini kan sekarang itu adalah sebenarnya otak normal saya bahwa di depan polisi perusuh ini sudah membuat kerusuhan, kok nggak ada yang tangkap tangan satupun. Sangat berbeda dengan kalau menghadapi mahasiswa, sedikit-sedikit langsung dipiting dibawa mobil tahanan gitu loh. Ini kemarin tuh malah habis memukul orang, merusak apa-apa, pelukan, cium tangan, terima kasih gitu loh. Itu perbedaan yang sangat nyata. Jadi sangat nyata terjadi Bang di lapangan. Yang dipukul siapa? Dipukul satpam. Oh satpam, bukan peserta ya? Kita peserta karena nggak pakai otot, kita agak menghindar aja. Baik.